Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita masih pada bab ad-dhamir dari kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kemarin sudah kita baca beberapa catatan yang terkait dengan dhamir. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan yang berikut dari bab ad-dhamir ini. Qala musannif rahimallahu taala, al-izharu fi mawdi'il idmar. Ya, sampai situ kan? Al-izhar fi mawdi'il idmar. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, ya, secara artinya al-izhar dari kata azhara yuzhiru, menampakkan, fi di tempat, maudhi tempat, idmar ya, tersembunyi. Nah, tapi kalau kita terjemahkan secara makna, maksudnya adalah isim zahir. Al-izhar itu artinya isim zahir di tempat isim dhamir, begitu. Isim zahir di tempatnya isim dhamir. Artinya tempat itu harusnya tempatnya isim dhamir, tapi malah ditempati oleh si isim zahir, ya. Jumat lalu telah kita jelaskan, ya, apa itu isim zahir, apa itu isim dhamir. Jadi ada dalam satu kalimat itu harusnya di situ isim dhamir, tapi Allah Subhanahu wa taala malah gantikan dengan isim zahir. Nah, begitu itu maksudnya. Nah, insyaallah dengan melihat pada contoh langsung dan penjelasan beliau di sini kita akan semakin paham. Naam, Iqra. Berkata penulis rahimallahu taala, al-aslu ayyuta fi makanid dhamiri bid-dhamir. Al-asl, hukum asalnya, pada dasarnya, pada asalnya, ayyuta didatangkan, fi makanid dhamir di tempat dhamir itu, bid-dhamir dengan isim dhamir. Artinya tempat yang memang seharusnya di situ tempatnya isim dhamir, hukum asalnya kita taruh isim dhamir, itu hukum asalnya. Jadi kan ada tempat masing-masing dalam kalimat. Di sini tempat isim zahir, di sini tempat isim dhamir. Itu hukum asalnya. Ya, kita tempatkan isim dhamir di tempat isim dhamir. Li'annahu abyan, karena hal tersebut abyan lil makna, lebih menjelaskan kepada makna. Wa akhsar lafdhin li lafdhin, dan lebih akhsar, lebih meringkas, menyingkat lafaz. Kan dhamir itu ringkas kan? Ya, makanya kemarin dhamir di antara asal katanya apa? Ya, artinya ad-dumur, kurus, ya, lebih meringkas kata. Walihada naba dhamir fi qouli ta'ala. Oleh sebab itu, ya, muncul dhamir dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. A'adallah, Allah menyiapkan, lahum bagi mereka, maghfiratan wa ajran 'azima, maghfirah ampunan, wa ajran dan pahala, 'azima yang besar. An isyrina kalimatin al-madhkurati qablaha, tentang 10 kalimat yang al-madhkura yang disebutkan sebelumnya. Lihat, mana dhamir dalam firman Allah tadi yang kita baca? Dhamirnya mana? Hum, na'am. Nah, hum itu kembali kepada siapa? Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan ajran azimah, kepada isyrin kalimat, kepada 10 kalimat yang disebutkan sebelumnya. Nah, berarti antum baca itu surat Al-Ahzab sebelumnya. Ya, ini kan Al-Ahzab 35. Baca sebelumnya. Allah menyebutkan 10 kalimat dan tentang orang-orang yang beramal soleh
Terus Allah mengatakan dan Allah menyiapkan bagi mereka hum, ya kan? Ya, ini domir di tempat isim domir, bagi mereka pahala yang besar. Itu hukum apa? Hukum asal. Allah menggunakan hum di situ. Tidak disebutkan mereka itu tidak disebutkan lagi mereka itu apa isim zahirnya. Langsung Allah ganti dengan hum, dengan apa? Domir, ya. Allah langsung sebutkan domirnya. Wa rubama, akan tetapi terkadang, ya, rubama itu terkadang yu'ta makanul domir, didatangkan makanul domir di tempat domir bil ismil zahir, dengan isim zahir. Tempat yang harusnya domir terkadang Allah ganti dengan isim zahir di situ. Nah, wa huwa yusamma, dan itulah yang dinamakan dengan apa? Al-idharu fi maudhi'il idmar. Itu loh maksudnya. Idhar meletakkan isim zahir di tempat isim dhamir, begitu. Nanti Syekh akan berikan contoh, insyaallah. Wabil mithal tattadihul maqal, ya, dengan contoh akan jadi jelas maksud dari perkataan. Nah, apa sih manfaatnya? Walahu fawaidun katsiratun. Dan untuk hal tersebut, maksudnya menempatkan isim zahir di tempat yang seharusnya dhamir, itu fawaidun katsiratun, banyak faedahnya. Tadharu bihasabi siyaqnya, akan tampak bihasabi siyaq, sesuai dengan konteks kalimat, ya. Minha, di antara faedah, ya, di antara faedah Allah menempatkan isim zahir di tempat isim dhamir. Satu. Nah, ini harus fokus ini, ya. Ada 3 di sini faedah yang Syekh akan sebutkan. Nanti setelah sebutkan 3 faedah ini, Syekh akan sebutkan contoh dan menerapkan 3 faedah ini ke contohnya. Yang pertama, al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadhihi al-ismu zahir. Penetapan hukum kepada marji'nya. Nah, kemarin marji' sudah tahu kan? Marji' itu apa? Tempat kembali isim dhamir. Berarti marji' itu juga isim zahir, kan? Ya, isim zahirnya itu berarti marji'nya, ya kan? Penetapan hukum kepada marji'nya, atas marji'nya, bima yaqtadhihi ismu zahir, ya, terhadap apa yang ditunjukkan oleh isim zahir. Ya, nanti insyaallah kalau kita masuk pada contoh kita akan paham. Ya, penetapan hukum atas marji'nya terhadap apa yang merupakan konsekuensi dari isim zahir. Faedah yang kedua, bayanu illatil hukmi, penjelasan illah, alasan hukum, ya. Penjelasan alasan hukum. Illah itu alasan atau sebab dari hukum. Yang ketiga, umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadhihi al-ismi dhahir. Umumul hukmi, keumuman hukum bagi setiap yang tersifatkan, ya, bagi setiap yang tersifatkan dengan apa-apa yang yaqtadhil ismil zahir, yang merupakan konsekuensi dari isim zahir. Keumuman hukum bagi setiap yang tersifatkan dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari isim zahir. Nanti masuk contoh insyaallah, ya. Kalau masuk contoh kita lebih paham. Contoh yang pertama. Nah, sekarang beliau akan berikan contoh. Dan beliau setelah sebutkan contoh ini, beliau terapkan 3 faedah yang nomor 1, 2, 3 ini ke contohnya. Misalu dzalika, antum konsentrasi lihat ayatnya, ya. Misalu dzalika qauluhu ta'ala, contoh dari hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala. Anak bawa kacamata. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Saya terjemahkan dulu. Man, barang siapa yang kana, dia itu adalah aduwan, musuh, ya, barang siapa yang memusuhi lillah, Allah,
wa malaikatihi dan memusuhi malaikat-malaikatnya, ya, wa rusulihi dan memusuhi utusan-utusannya. Ya, utusan-utusan di sini ya termasuk utusan dari kalangan malaikat. Allah kan mengutus dari kalangan manusia rasul, dan dari kalangan malaikat juga ada rasulnya. Ya, yang Allah utus Jibril, ya utusan Allah kepada para nabi untuk membawa wahyu. Dan memusuhi rasulnya, rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril, dan memusuhi Mikail, ya Mikala, ya kalau kita bahasa Indonesia Mikail sering. Ini ayat untuk orang-orang Yahudi karena mereka memusuhi Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah, sesungguhnya Allah aduwwun, musuh, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Coba antum cermati, saya terjemahkan lagi ayat ini. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Mana domir di sini? Mana domirnya? Domir. Adun bukan domir. Bukan itu yang kita bahas. Domirnya tidak ada. Kenapa? Karena domirnya sudah ditempati isim dhahir. Kan harusnya ada domir di sini kan? Tapi sudah ditempati oleh isim dhahir. Coba, harusnya ada domirnya di mana? Coba antum cermati. Adul belum, bukan. Terus lil kafirin. Ya, harusnya kan begini ayatnya. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi mereka. Ya, fa innallaha aduwwul lahum. Harusnya begitu kan? Ya, betul, paham enggak? Ya, lahum. Kan hum di situ kan? Kan barang siapa yang memusuhi ini, maka Allah musuh bagi mereka. Bagi mereka itu toh yang memusuhi tadi, lahum. Tapi hum itu Allah ganti dengan apa? Kafirin. Lihat, hum yang domir Allah tak pakai, Allah ganti dengan isim dhahir, kafirin. Nah, sekarang kita terapkan. Paham? Nah, sekarang kita terapkan faedahnya. Kenapa kok Allah ganti hum di situ dengan kafirin? Kalau antum baca ayat Al-Quran dengan tadabbur, akan muncul pertanyaan. Sering kan kita dapat, kenapa tiba-tiba di sini muncul lil kafirin? Kenapa Allah tidak mengatakan maka Allah musuh bagi mereka? Ya, fa innallaha aduwwul lahum. Allah musuh bagi mereka, tapi kenapa muncul kafirin? Ya. Nah, ini dia kejelaskan di faedah, kita akan ambil satu persatu. Kan ketika kita baca begitu, muncul pertanyaan seperti itu maksudnya, ya. Kalau kita dengan tadabbur, ya. Nah, yang pertama, ini Syekh sudah jelaskan di sini. Walam, Allah tidak berfirman, walam yaqul fa innallaha aduwwul lahu. Ya, hu ya mufrad. Dan Allah tidak berfirman ya fa innallaha aduwwul lahu, dan Allah sesungguhnya Allah musuh bagi dia, ya kan? Bukan hum tapi hu, ya, dia. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, musuh Jibril dan musuh Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi dia. Tidak, Allah tidak mengatakan begitu kan? Ya, fa innallaha aduwwul lahu. Tapi Allah justru ganti dengan apa? Lil kafirin, ya. Fa'afada hadza al-izhar, maka memberikan faedah izhar ini, mengganti dhamir dengan isim dhahir itu yang pertama. Baca. Sudah tadi ya? Sudah. Yang pertama, al-hukmu bil kufri ala man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Hukum kafir atas orang yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikatnya, menjadi musuh rasul-rasulnya, musuh Jibril dan musuh Mikail. Kalau di situ Allah tempatkan isim dhamir, ya, fa innallaha aduwwul lahum, kita enggak tahu apa hukum orang yang memusuhi Allah, ya kan? Apa hukum orang yang memusuhi
Jibril. Tapi Allah ganti dengan kafir. Artinya orang yang memusuhi Allah dan itu kafir. Nah, begitu, paham? Alhamdulillah, paham ya? Paham? Real paham? Iya. Coba kalau Allah coba mengatakan fa innallaha aduwwul lahum, maka Allah musuh bagi mereka. Terus apa hukum mereka begitu dan apa hukum mereka memusuhi Allah? Nah, maka Allah untuk menjelaskan hukum mereka apa, Allah ganti dengan kafirin. Berarti orang yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat, musuh Jibril, musuh Mikail, kafir. Itu faedah yang pertama, itu al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadil ismu zahir. Gitu. Hukum kepada marji'nya. Kan kalau di sini misalnya kita ganti kafir ini kita ganti hu, ya kan? Lahu fa innallaha adu lahu, maka marji'nya mana hu ini? Man, orang yang itu. Berarti itu lihat, hukum kepada marji kepada man itu atas apa yang digantikan oleh isim zahirnya. Berarti hukum man itu kafir. Si man yang pertama itu kafir, berarti si marji'nya kafir. Orang yang memusuhi Allah, Rasulnya, ya, malaikatnya, Rasulnya, dan Jibril dan Mikail. Yang kedua, faedah yang kedua, annallaha aduwwun lahum likufrihim. Nah, faedah yang kedua, penjelasan apa yang di atas itu, bayanu illatil hukmi, penjelasan ya illah hukum, bahwasanya Allah musuh bagi mereka karena kekufuran mereka, yaitu jadi kafirnya itu Allah ganti dengan lafaz kafirin. Ya, faedah yang kedua, bahwasanya Allah itu musuh bagi mereka likufrihim, karena kekufuran mereka, ya. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kenapa Allah musuh mereka? Karena mereka kafir, begitu. Kemudian yang ketiga, yang di atas, ya, keumuman hukum bagi sesuatu yang tersifatkan dengan apa yang menjadi konsekuensi dari isim zahir. Maka apa? Anna kulla kafirin fallahu aduwwul lahum. Maka sesungguhnya kulla kafirin, setiap orang kafir Allah musuh bagi mereka, itu. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, setiap orang kafir Allah musuh bagi dia. Fahimtumu? Paham ya? Insyaallah. Nanti baca lagi. Insyaallah akan terbuka nanti. Misalul akhar, contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Firman Allah Taala, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin, ya. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Surat Al-A'raf ayat 170. Walladzina, orang-orang yang yumassikuna, berpegang teguh, bil kitabi, dengan Alkitab, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Sesungguhnya kami la nudhi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan ajral muslihin, pahala al-muslihin, orang-orang yang berbuat, ya, kebaikan. Walam yaqul, dan Allah tidak berfirman inna la nudhi'u ajrahum. Lihat kan, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Lihat, Allah tidak mengatakan demikian, ya. Berarti telah digantikan dengan kata apa? Dhamir hum di situ muslihin. Allah tidak mengatakan inna la nudhi'u ajrahum, ya, atau ajralahum, tapi Allah ganti dengan muslihin. Fa'afada thalathata umurin, maka memberikan faedah, ya, 3 faedah. Yang pertama, al-hukmu bil islahi lil ladzina yumassikuna al-kitaba wa yuqimus salata. Hukum, Allah ganti, antum lihat dulu DP isim zahir. Isim zahir apa? Muslihin. Maka hukum bil islah, ya, dihukumi orang yang melakukan islah, ya, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan mendirikan salat. Artinya orang-orang yang
berpegang teguh dengan kitab dan mendirikan salat, mereka itulah orang-orang yang muslihin, ya kan? Kan Allah mengatakan orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan salat, ya, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Kan begitu kan asalnya? Nah, kemudian Allah ganti hum ini dengan muslihin, sehingga kita tahu orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan salat, mereka termasuk orang-orang yang muslih, islah, ya, aslaha yuslihu. Islah itu masdarnya. Yang kedua, anallaha ajarahum lil islahim, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala mereka li islahihim, ya. Allah akan memberikan pahala mereka atas perbaikan yang mereka lakukan. Aslaha yuslihu itu melakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, anna kulli muslihin falahu ajrun ghairu mudain indallahi ta'ala. Setiap orang yang melakukan islah, maka baginya pahala yang tidak akan disia-siakan di sisi Allah, ya, ghairu mudha, tidak disia-siakan di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini faedah mengapa Allah mengganti dengan muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang dengan kitab dan mendirikan salat, mereka itulah orang-orang yang muslih, begitu. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Berarti kita hukumi orang-orang yang mendirikan salat dan berpegang dengan kitab, mereka itu pada dasarnya muslih, ya. Walaupun amalan mereka kelihatannya cuma terbatas untuk diri mereka, ya kan? Terkadang kan para ulama membagi begini, ada amalan yang dia cuma terbatas kebaikannya pada kita sendiri, ada amalan yang tersebar untuk orang lain. Amalan yang terbatas untuk diri kita sendiri, misalnya sholat, itu kan pahalanya untuk kita, sholat itu, ya, kita baca Al-Quran, pahalanya untuk kita. Nah, ada amalan yang kebaikannya menyebar untuk orang lain, misalnya ya sedekah, dakwah. Tapi sebagian ulama menjelaskan, kalau kita renungi lebih dalam, amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu sebenarnya bisa menyebar kebaikannya untuk orang lain. Allah sebutkan di sini, lihat, orang-orang yang mendirikan sholat itu kan untuk dia kan, tapi Allah sifatnya dengan apa? Muslihin. Muslim itu orang yang membuat perbaikan, ya. Loh, kok dia cuma sholat sendiri tapi dia membuat perbaikan? Dengan dia bertakwa seperti itu, Allah, kalau semua orang seperti itu, dia bertakwa, menjaga sholat, kan bukankah Allah akan turunkan apa? Keberkahan, rahmat, berarti sudah memperbaiki itu. Ya, kan ada orang solih katanya. Orang solih itu orang yang baik untuk dirinya sendiri. Isim fa'il kan solih, ya, dari kata soluha yasluhu, solihun, orang yang baik. Tapi kalau dijadikan af'ala yuf'ilu, aslaha yuslihu, muslihun. Nah, artinya memperbaiki. Muslihun orang yang memperbaiki, dia perbaiki diri dan dia perbaiki orang lain. Kalau antum bertakwa saja untuk diri antum, diri kita masing-masing, itu sudah memberikan kebaikan pada orang di sekitar. Minimal orang di sekitar tidak terganggu dengan kita. Kita bertakwa, Allah turunkan rahmat di kampung kita, yaitu. Itu penjelasan para ulama. Kita berzikir kelihatan itu kita sendiri. Tapi kalau kita ikhlas dan mutaba'ah, itu akan mendatangkan rahmat di kampung situ, di keluarga. Nah, lihat, Allah menyifatkan ini, orang yang berpegang teguh dengan kitab dan orang yang sholat, mereka muslihin. Gitu kan, itu faedah. Tapi kalau seandainya Allah hanya mengatakan inna la nudhi'u ajrahum, kita nggak akan tahu hukumnya apa, ya kan? Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Tapi Allah ganti dhamir hum dengan kata muslihin, sehingga kita tahu orang yang mendirikan sholat dan berpegang teguh dengan kitab, mereka juga muslih ternyata. Seperti itu. Jadi kalau kita belum mampu merubah sekitar kita, minimal kita bertakwa kepada Allah sudah. Insya Allah, ya, dengan orang melihat ketakwaan kita, mudah-mudahan mereka mencontoh, begitu kan. Dan Allah akan turunkan, ya, rahmatnya. Nah, ini 3 faedah. Sampai sini paham? Ya, paham ya mengapa Allah tampakkan
di tempat yang harusnya dijadikan dhamir, seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau antum baca Al-Qur'an, kayaknya harusnya ini dhamir deh. Oh, faedahnya ini seperti itu. Coba kalau nanti Jumat depan antum 1 minggu ini kan antum kan baca-baca Al-Qur'an kan? Coba antum bawakan contoh, ya. Ya nak wajib, tapi siapa yang dapat contoh terus dia bawakan, terus berikan faedah kepada yang lain, ya. Antum ambil 3 faedah tadi, ya, seperti itu kalau antum baca Al-Qur'an. Ya, kita lebih kuat mentadaburi Al-Qur'an kalau kita sudah belajar seperti ini. Baik. Kemudian paragraf terakhir di pembahasan ini, silakan. Beliau lanjutkan, wa qad yata'ayyanu izhar, dan terkadang yata'ayyanu al-izhar, harus memilih ya isim dhahir itu, ya. Kama law taqaddama ad-dhamiru marji'ani, sebagaimana seandainya taqaddama dhamir marji'ani, mendahului dhamir ada 2 marji. Nah, jadi ada 2 marji yang mendahului dhamir. Kan asalnya cuma 1. Nah, tapi ada 2 yang terkadang kita harus pilih mana yang dhamir ini kembali ke mana di salah satu marji. Yasluhu auduhu ila kulli minhuma. Yasluhu auduhu ila kulli minhuma. Yang boleh dikembalikan kepada keduanya, kepada kedua marji tadi nomor tersebut. Wal muradu ahaduhuma, padahal yang dimaksud cuma salah satunya. Jadi ada dhamir, ya secara nahwu boleh dikembalikan kepada 2 marji tadi, ya. Tapi yang paling tepat hanya kepada 1. Misal contoh, ya. Misalnya kita berdoa, ada seorang berdoa, Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitanata wulati umurihim. Ya Allah, aslih, perbaikilah lil muslimin, bagi kaum muslimin, wulata umurihim, pemimpin mereka, wa bitanata wulati umurihim, dan teman-teman pemimpin mereka, teman-teman baik pemimpin mereka. Lihat, ya, lihat doa ini. Ya Allah, perbaikilah bagi kaum muslimin pemimpin mereka, wulata umurihim, pemimpin mereka, wa bitanata, dan teman baik, wulati umurihim, dan teman baik, ya, pemimpin mereka. Idlau qila, seandainya dikatakan wa bitanatahum, ya, dan teman-teman mereka. Misalnya dalam kalimat tadi, ya, Allahumma aslih lil muslimin wulata umurihim wa bitanatahum. Kalau cuma kita katakan begitu, la auhama, maka akan salah sangka bahwasanya ayyakunal muradu, yang dimaksud untuk disuruh perbaiki adalah bitanatal muslimin, teman baik mereka, kaum teman baik orang muslim. Itu akan salah sangka, makanya harus diulang, ya, harus dimunculkan isim dhahirnya, ya, 2 kali. Tidak cuma disebutkan wa bitanata hum, ya. Coba kalau kita ganti dengan dhamir. Misalnya saya katakan begini, Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum. Antum perhatikan, ya. Ya Allah, perbaikilah bagi kaum muslimin wulata umurihim, pemimpin mereka, wa bitanatahum, dan teman baik mereka. Nah, teman baik mereka ini kan bisa 2 kemungkinan. Kembali ke siapa? Hum, yang ada di bitanatahum, kembali kepada muslim, atau kembali kepada wulata umur, pemimpin, ya. Ya Allah, perbaikilah pemimpin mereka, dan perbaikilah teman baik orang muslim. Kan bisa salah sangka begitu, ya. Yang sebenarnya kan kita ingin berdoa, ya Allah, perbaikilah pemimpin kaum muslimin dan teman baik pemimpin, bukan teman baik muslimin, teman baik pemimpin kaum muslimin, kan begitu. Jadi makanya diulang bitanata, ya, bitanata wulati umurihim. Itu. Paham?
Nah, coba perhatikan. Misalnya kita berdoa, kita munculkan, kita ganti dan kita tempatkan dhamir, ya. Misalnya kita katakan begini, Allahumma aslih lil muslimina. Antum lihat doanya, di garis bawahi dulu doanya itu. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum. Misalnya kita katakan begitu. Apa artinya? Ya Allah, perbaikilah bagi kaum muslimin pemimpin mereka dan teman baik mereka. Iya. Kalau kita katakan begitu, nah, teman baik mereka ini, mereka di sini siapa? Bisa di antara dua, bisa di antara teman baik pemimpin atau teman baiknya orang muslim. Ya, jadi tidak jelas kan? Jadi kita, ya Allah, perbaikilah teman baik, perbaikilah pemimpin kaum muslimin dan perbaikilah teman baik mereka. Nah, mereka ini siapa? Nah, makanya munculkan lagi wulata bitonata wulati umurhim. Nah, itu baru benar. Ya Allah, perbaikilah bagi kaum muslimin pemimpin mereka dan teman baik pemimpin mereka. Bukan teman baik yang muslimin, tapi teman baik pemimpin mereka. Itu. Jadi tidak dimunculkan dhamir, dimunculkan isim dhahir. Itu. Nah, doa ini punya faedah besar, tapi nanti ya, di syarahnya dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Utsaimin. Intinya terkadang pemimpin itu baik, kan? Jadi kita jangan cuma mendoakan ya Allah perbaikilah pemimpin, tapi perbaikilah teman baik mereka. Terkadang pemimpin baik, tapi banyak penjilat, kan? Ya, banyak itu, beliau ditahu itu, ya, pembisik. Terkadang pemimpin itu bagus, tapi tangan teman-temannya itu, tangan kiri tangan kanannya yang, ya, itu yang bikin dia rusak, penasihatnya. Ya, maka kita doakan juga mudah-mudahan pemimpin kita jadi baik dan dia dapat teman baik. Ya, kita doakan misalnya pemimpin kita di Kota Bagus ini, ya, Pak Dokter, mudah-mudahan dia dapat teman baik, ya, orang-orang yang mendukung sunnah. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.